Salam. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya hari ini bersyukur sekali dan saya bangga akhirnya Tuhan memberi saya kesempatan untuk bisa datang menjumpai keluarga saya dari tempat asal saya, dari darah yang mengalir dalam tubuhnya saya ini memang tadi Kak Intan jelaskan. Tidak perlu saya perkenalkan diri kalau saya di sini karena saya orang dari sini. Atau lewat tamu pun ini. Saya orang lewat antara Manu, jadi saya datang sebagai bagian dari keluarga besar yang ada di sini. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak atas kesempatan yang keluarga semua sediakan menyediakan waktu untuk saya bisa berkunjung hari ini. Harus. Yang saya hormati, saya kasihi dan saya banggakan Mama Yanus, Bapak Yanus sebagai tuan rumah atas kesediaan hari ini kita semua berkumpul duduk di sini. Kemudian Bapak Intan, Bapak Jeffrey, Mama Rensi, Mama Jeffrey dan semua kita Om Jack, semua usia-usianya saya dulu yang merawat saya, membesarkan saya sehingga saya tidak pernah luka banyak. Bapak Aldi lumki. Bapak Aldi lumki gini. Bapak Aldi. Saya malu kalau saya datang sini. Kenapa? Karena Mama Guntur percuma dia banyak keluarga, tetapi dia tidak kenal kami. Dia tidak pernah pusing kami. Tidak, bukan begitu. Tuhan tahu hatinya saya. Memang saya, karena Kak Usi dan tahu, mungkin saya kecil-kecil dulu. Jadi daya ingat saya waktu masih kecil banyak memori yang hilang karena dalam perjalanan kita jarang ketemu. Tetapi saya bersyukur akhirnya hari ini Tuhan mempertemukan saya kembali dengan satu saudara semua, Mama Beni, kakak semua. Akhirnya hari ini yang saya syukuri di politik juga itu, karena perjalanan politik saya bisa menjumpai banyak keluarga yang selama ini karena kesibukan masing-masing kita, karena kita punya aktivitas dan karena kita punya hal-hal yang menuntut kita harus melakukan banyak hal untuk keluarga masing-masing sehingga kita jarang bertemu. Tetapi hari ini karena kepentingan kemajuan bersama, saya mengucapkan terima kasih banyak semua keluarga. Anak. Buka saja Kaige. Kaige deh terpa. Ya, angin naik tuh, dia naik depresi. Buka saja. Hah? Ngeri. Kasih minyak, ada minyak. Peneropo gora kaige. Pakai tadi kan. Kita bertunggu pole agawa. Lepas gintra. Itulah kejadian alam yang tidak bisa kita prediksi, makanya kita selalu harus bilang berjaga-jaga, berhati-hati, apalagi menuju 14 Februari. Tapi saya datang hari ini sini bukan untuk kepentingan politik. Mumpung saat ini saya sedang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melaksanakan saya punya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri tahun 2000 apa yang lalu 2019 kan? Ya. Jadi saat itu dalam perjuangannya saya, tempat ini tidak asing lagi buat saya karena Om Jack sudah bawa saya untuk menjumpai keluarga. Saat itu kita di atas di rumahnya Bapak Amakambu. Walaupun kita semua tidak hadir, tetapi saya merasa saya sudah datang ke sini saat itu. Dan saya malu hati juga setelah saya datang saya belum berbuat apa-apa. Betul untuk di sini. Tetapi akhirnya karena memang segala sesuatu yang sifatnya menggunakan anggaran pemerintah dan lain-lain itu butuh proses, butuh waktu, butuh tahapan. Jadi puji Tuhan memang tidak banyak Bapak Yanus dan semua keluarga, saya mohon maaf tidak banyak, tetapi adalah yang saya bisa bawa sebagai sumbangsi saya dalam kapasitas saat ini sedang menduduki jabatan dan sedang
melaksanakan tugas, jadi saya memperjuangkan penerangan untuk masyarakat. Walaupun tidak semua terpenuhi, tetapi saya juga memang tidak dapat informasi dari sini. Saya memang butuh informasi disampaikan bahwa mama kami di sana masih butuh ini, kami ada kekurangan ini, sampai hari kemarin yang saya menyadari itu tidak ada. Jadi mungkin saya cerita sedikit kenapa akhirnya saya dapat info itu adik Lius, tapi dia tidak ada hari ini. Ada di sekolah saya. Sekolah. Oh ya, adik sampaikan di saya bahwa mama kami ini dia kirim ini screenshot Facebook. Kirim ke saya, dia bilang, siapa ini adik? Itu saya mama. Kenapa? Saya bilang, iya kami di sini sudah tidak ada perhatian beberapa waktu. Kami ada beberapa, dia bilang, oh, oke nanti saya bilang kalau ada misalnya program, nanti saya arahkan ke situ. Kenapa kau tidak pernah kasih tahu? Dia juga perasaan ke apa gitu. Jadi ya itulah namanya proses. Jadi kemarin sempat ada, mohon maaf, hanya 5 karena kita harus berbagi dari beberapa tempat yang lain. Jadi untuk perjuangannya saya menjawab semua harapan masyarakat yang diberikan kepada saya saat itu di tahun 2019. Jadi hari ini saya datang mungkin di sekitar kita atau ada bahwa kita ada kampanye tidak. Walaupun tadi kami tahan sebenarnya untuk tapi itulah bagian dari perjuangan. Maka saya juga kalau bukan karena politik, kalau bukan karena berjuang di apa namanya partai mengusung, tidak mungkin saya ada di sini hari ini. Kalau partai tidak mengusung dan saya tidak berjuang secara politik, saat itu mungkin saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk masyarakat. Saya hanyalah sebagai mama guntur yang ibu rumah tangga biasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena kita punya alat perjuangan yang namanya partai yang terlibat dalam politik itu, kita sedang memperjuangkan harapannya kita. Jadi wajar kalau kita masyarakat terlibat dalam politik. Yang saya syukuri bahwa masyarakat kedua adalah kebanyakan di luar saya. Jadi akhirnya saya menjumpai banyak keluarga dan akhirnya hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat, hal-hal yang menjadi harapan masyarakat bisa sedikit saya perjuangkan. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih untuk ketiga kelompok hari ini. Memang saya dengan Mama Rensi, Mama Jeffrey, Mama Yanus dan Mama kelompok yang lain itu bukan kami. Saya terdorong untuk masuk politik saat itu karena saya ini orang yang aktif di kegiatan pemberdayaan. Saya ibu rumah tangga, tapi saya tidak mau buang. Saya punya waktu dan saya buang kesempatan dan membuang potensinya saya. Kebetulan saya diajak untuk bersama-sama dalam kelompok. Ada kelompok yang mewajibkan saya untuk hadir bersama situ kelompok Wanita Persatuan karena kemudian ada kelompok PKK, ada kelompok Dekraneska yang akhirnya saya harus terlibat secara aktif menggerakkan potensi-potensi yang ada di masyarakat karena kelompok itu sifatnya juga pemberdayaan masyarakat. Jadi saya akhirnya intens untuk memperjuangkan kegiatan termasuk kelompok tenun. Jadi pemberdayaan itu adalah bagaimana kita memperjuangkan potensi yang ada di sekitar masyarakat. Kalau dia berpotensi untuk melakukan kegiatan tenun, kegiatan kerajinan dan lain-lain, itu yang kita dorong ke situ. Kemudian potensinya di bidang pertanian saya mau dorong ke situ. Potensinya di bidang peternakan dan lain-lain itu yang saya mau dorong ke situ. Karena kita tidak punya apa-apa untuk kita berikan kepada masyarakat. Tetapi paling tidak apa yang menjadi potensi yang ada di situ ya kita bantu, kita dorong, kita gerakan supaya potensi itu bisa berguna, bisa ada nilai tambahnya untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di tempat itu. Maka karena itu beberapa waktu yang lalu kita bertemu lagi ini yang punya kegiatan kelompok tenun. Jadi saat itu terdorong kami dari Dekranasda, dari PKK, bagaimana menghimpun kelompok tenun karena kita tahu bahwa pendidikan, taraf pendidikan kita rata-rata orang Sumatera Daya kan rata-rata terbanyak di pendidikan SD. Kemudian potensi alam wilayahnya juga kita lihat rata-rata seperti begini. Tetapi ada hal-hal yang bisa membantu meningkatkan kita punya taraf hidup ekonomi itu ada salah satunya tenun. Sehingga kita bertemu ibu-ibu dan kita kasih kumpul kelompok, kita kasih pelatihan bagaimana cara meningkatkan. Kalau selama ini mungkin hanya bikin kain-kain baju biasa, kain-kain adat kita kasih ini. Ada ide lain yang kita kasih, akhirnya kita terciptakan itu kain-kain pelangi, kemudian kain-kain pewarna alam. Dan itu disadari dan dirasakan oleh kelompok bahwa dengan pelatihan yang ada, kemudian dengan dorongan bantuan-bantuan itu membantu kelompok untuk meningkatkan produktivitasnya. Karena tentu orang kan pasti ada yang suka
paham rata-rata, tetapi sejak adanya sentuhan, pembinaan dan pemahaman yang baik, mulai muncul tren baru. Itu kan berarti kita merubah dasar. Karena ini kita kelompok penuh ya, jadi saya banyak ngomong tentang ini. Bukan berarti kita merubah dasar, merubah ciri khas kita orang Sumba dalam hal tenun, tetapi bagaimana tenun itu bisa lebih menarik minat orang untuk membeli, untuk memakainya. Kemudian untuk mempergunakannya untuk menjadi tas, untuk menjadi dompet, untuk menjadi jaket dan lain-lain. Ya paling tidak kita harus meningkatkan mutu dan kualitas barang tenun kita. Jadi tidak hanya semata-mata dipakai untuk kegiatan adat dan lain-lain. Jadi itu yang mendorong saya lebih kuat untuk berjuang bagaimana masyarakat yang selama ini hanya sedikit kita sentuh. Kalau misalnya kita punya kapasitas sebagai orang yang dapat menentukan program dan kegiatan, kenapa tidak? Jadi saya cukup berjuang bersama ibu-ibu kelompok, bersama masyarakat-masyarakat yang paham bahwa kegiatan pemberdayaan itu sangat baik untuk diperjuangkan. Jadi mereka mendorong saya dan akhirnya saya puji Tuhan saat itu terpilih dari salah satu dari 35 anggota DPRD. Sehingga dalam perjalanan saya betul-betul mendorong hal-hal apa yang kiranya bisa membantu masyarakat meningkatkan potensi dirinya, potensi wilayahnya, potensi desanya maupun potensi masyarakat secara umum. Jadi misalnya listrik, paling tidak listrik kan bukan hanya kita perlu untuk lampu, tetapi kalau misalnya mama-mama sudah pulang dari kebun di jam 6 sore, nanti waktu dia masih tidak terlalu capek atau mungkin dia masih punya waktu sebenarnya untuk dia bisa berproduksi di malam hari. Lewat kegiatan tenun tidak bisa lagi karena gelap. Selain akhirnya lebih menguras energi karena dia harus paksa mata atau memang sama sekali tidak bisa lagi karena gelap. Anak-anaknya juga kita juga tidak bisa belajar. Jadi saya terdorong untuk itu karena beberapa 2 tahun ini saya fokus betul ke listrik karena semakin saya turun ke masyarakat yang saya temui, masyarakat Sumba Barat Daya masih jauh sekali di wilayah-wilayah yang pelosok maupun jangankan pelosok, di pinggir-pinggir jalan saja masih banyak sekali yang belum memiliki penerangan. Jadi saya terdorong untuk memperjuangkan itu. Kemudian saya memperjuangkan hal-hal yang menyangkut potensi wilayah lainnya, mendorong kegiatan infrastruktur, bagaimana air yang dibutuhkan di situ karena kita mendorong masyarakat untuk sehat, untuk bersih. Kalau tidak ada air sama saja toh. Jadi kita tidak boleh marah kalau pemerintah merasa kenapa ini masyarakat tidak minum tapi selalu ada tingkat malaria yang tinggi atau apa, kita tidak mendorong bagaimana caranya supaya dia juga bisa hidup layak, bersih dan sehat karena ada ketersediaan dari bersih. Jadi selama saya duduk ini banyak hal yang saya perjuangkan termasuk kegiatan-kegiatan listrik, jalan, kelompok-kelompok tenun, kelompok pertanian kita dorong untuk pengadaan air hutan, kita dorong untuk pengadaan motor air dan lain-lain. Jadi sampai dengan hari ini harapan masyarakat masih terlalu banyak yang ada di pundak dari saya, dan saya setiap kali ketemu masyarakat saya bilang tolong doakan saya supaya saya mampu paling tidak untuk menjawab sedikit harapan masyarakat. Kebetulan saat ini Tuhan mempercayakan itu, masyarakat mempercayakan itu kepada saya. Jadi kalau saat ini memang saya akhirnya baru datang ke sini, minta maaf juga saya karena bukan saya melupakan tempat di sini, tetapi karena memang waktu dan kesempatan itu baru tersedia hari ini. Tuhan menyediakan waktu untuk kita bertemu hari ini di sini. Dan kemudian harapan-harapan tadi dari kelompok maupun dari perwakilan-perwakilan sudah disampaikan kepada saya sudah mencatatnya. Saya dalam perjuangan seperti yang lalu, mungkin saya datang ke atas, datang ngomong banyak, kita masih perwakilan, saya menulis di buku catatan saya di kegiatan di atas itu masih ada. Tapi hari ini saya simpan. Biasanya setiap program kegiatan apa yang mau saya programkan, saya tinggal buka buku. Saya tinggal buka buku untuk melihat apa yang menjadi apa yang harus saya buat untuk masyarakat di titik-titik itu. Memang saya harus berbagi dengan beberapa titik karena saya ini kadang orang bilang begini, untuk apa deh Mama Guntur, dia orang Palla, DPR dari Palla toh, ada yang bilang begitu. Minta maaf saya. DPR dari Palla. Tetapi ada yang lupa bahwa saya orang lewat yang pusatnya ada di sini di Jawa Timur, dan kemudian bapaknya saya ada orang Lerane yang pusatnya ada di Lombok, ada di mana semua mereka tersebar keluarga. Dan kebetulan saya ini didukung sebagai perwakilan dapil
Jadi tidak ada yang bisa bilang bahwa saya orang Pala, orang Maluku Utara. Saya adalah DPR perwakilan dapil, maka wajar dan sudah seharusnya kalau saya turun ke semua masyarakat yang ada di wilayah dapil 2, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Utara. Jadi hari ini kalau misalnya saya datang, saya mengunjungi masyarakat di wilayah dapil 2. Terima kasih Pak sampaikan, kami sudah banyak masukan yang disampaikan lewat perwakilan tadi, dan saya akan berusaha. Saya tidak pernah menjanjikan dimanapun tempat saya pergi, tapi saya berusaha bagaimana caranya supaya apa yang menjadi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat itu paling tidak bisa dijawab. Jadi Bapak Mama, saat ini memang waktu-waktu sensitif. Sudah mendekat sekitar 6 bulan memilih. Tetapi ada orang yang berpikir bahwa kalau turun di waktu-waktu sekarang itu ada sudah mulai kampanye. Mungkin sebentar itu ada kampanye, maksudnya ada persiapan. Memang saat ini adalah waktu untuk semua caleg yang 144 orang ini di wilayah dapil 2 dan 18 partai sedang mensosialisasikan dirinya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa dia menjadi salah satu yang menjadi keputusan partai untuk maju dalam pemilihan legislatif, termasuk saya salah satunya. Jadi saya juga keluarga hari ini di sini saya mau sampaikan bahwa saya menjadi salah satu yang maju menjadi salah satu calon anggota legislatif. Tetapi hari ini kewajiban saya juga sebagai anggota DPRD untuk mendatangi masyarakat untuk mendapat menyerap aspirasi. Kalau saya tidak datang, kalau saya tidak bertemu, dan kalau masyarakat tidak menyampaikan, tentu saya tidak tahu apa yang menjadi keluar hati masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih hari ini kita sudah bertemu dan saya sudah menyerap banyak aspirasi. Saya mohon doa supaya paling tidak dalam waktu yang Tuhan sediakan buat saya yang masih ada 1 tahun ini, ada hal-hal yang bisa saya bawa pulang kembali. Tetapi kalau tidak, ya tentu kita serahkan kembali kepada Tuhan. Bulan Februari saya sedang berjuang lagi. Kalau Tuhan bilang, Mama Guntur, ini kaneka masih ekonominya untuk ini lagi, menairo lagi, dan kemudian untuk tanam itu semua yang masyarakat butuhkan, semua yang masyarakat ini engkau kerjakan, ya terima kasih Tuhan. Karena saya berdiri di sini bukan karena Tuhan menghendaki bagaimana pilihan hati masyarakat saat itu diberkati sehingga saya bisa menjadi salah satu dari yang dan saat saya duduk sekarang ini mungkin sekedar penyampaian kepada keluarga, mungkin kita berbicara di sini. Saya cukup intens memperjuangkan memperjuangkan hal-hal yang masyarakat butuhkan. Bukan yang saya tentukan bahwa misalnya saya di sini, oh gampang, saya nanti akan buka jaringan listrik ke sini, gampang nanti saya akan bor air atau tidak begitu. Tapi apa yang masyarakat butuhkan itu yang saya perjuangkan. Seperti hari ini waktu yang akan kita sebenarnya kemarin masyarakat Kanelo dan Limbuatu ini ada adik Sam, ada kita punya saudara dari desa Kanelo dan Limbuatu. Mereka mengundang saya menyampaikan bahwa menginginkan penerangan. Sekitarnya kami ini sudah terang, tetapi kami di sini sama sekali masih gelap. Tidak bisa sama sekali kami dapat akses penerangan karena hanya harus pada sini. Itu di Kanelo dan Limbuatu. Tetapi itu kita bertemu bulan Februari yang lalu. Jadi saya bilang kita berjuang bersama. Jangan lepas saya berjuang sendiri. Kita berjuang bersama. Bagaimana mereka mengumpulkan data-data, kemudian data-data itu saya bawa untuk saya perjuangkan di Pemda, saya perjuangkan di PNS. Pada akhirnya Tuhan berkati dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin minggu depan, tiang listrik untuk membuka jaringan ke arah desa Kanelo dan Limbuatu itu sudah turun. Sudah ada kontrak kerja yang dibuat, sudah ada pihak ketiga yang menerima pekerjaan itu. Jadi itulah bagian dari kegigihan yang perjuangkan. Saya tidak pernah berjanji di masyarakat bahwa saya akan begini-begini, tetapi saya konsisten bersama masyarakat, berjuang bersama. Jadi kalau selama ini saya juga bilang masyarakat bahwa apa yang masyarakat terima, misalnya yang saya bantu, baik itu traktor, listrik, barang-barang tenun, kemudian air, karena itu bukan karena saya, tetapi karena buah yang masyarakat petik. Masyarakat sudah mendukung, tentu dia butuh untuk menikmati apa yang dia sudah tanam. Jadi saat itu sedikit pencerahan ini karena menuju pada masa politik. Jadi kalau masyarakat terlibat dalam politik itu wajar.
hadir untuk melayani masyarakatnya. Bagaimana negara hadir bisa melayani masyarakatnya? Lewat alat perjuangan, yaitu namanya partai. Kalau orang tidak terlibat dalam partai, tidak terlibat dalam kegiatan politik, maka akan banyak hal yang dia tidak bisa bersatu untuk memperjuangkan. Jadi partai memperjuangkan saya berjuang bersama-sama dengan masyarakat saat itu, sehingga saya menjadi salah satu perutusan partai. Jadi karena saya ada di dalam, jadi saya bisa berjuang. Bagaimana saya bisa bekerja, bagaimana saya bisa melakukan, menjawab. Misalnya di tema tanah, ada yang minta hand tractor, ada yang minta perontok, ada yang minta obat-obat semprot, ada yang minta motor air. Kalau saya tidak jadi saat itu, tentu perjuangan masyarakat itu juga akan pupus. Walaupun jadi, tetapi mungkin harapannya panjang atau akan sulit, tidak ada saluran tempat mereka menyampaikan. Nah, jadi terdoronglah saya untuk berjuang. Bagaimana saya bilang begini dulu, bagaimana dulu kan banyak orang kenal saya, mungkin ada nama kelompok, kemudian akhirnya saya harus turun sangat intens untuk mengenalkan diri, sosialisasikan diri ke masyarakat bahwa saya ingin maju. Tapi dengan hal itu masyarakat menarik kepercayaan sehingga bisa duduk. Nah, pada waktu ini saya bersama-sama dengan masyarakat yang sudah menikmati buah-buah daripada kita punya perjuangan bersama, akhirnya mendorong lagi, mama kalau mau maju lagi kita rasa kita lebih nyaman. Kita rasa karena peluang ini kan hanya 8 kursi yang ada di dapil 2. Kemudian yang memperjuangkan untuk dapat 8 kursi ada 140 orang, 18 partai. Yang semua terpenuhi. Jadi tentu butuh kegigihan, butuh kesepahaman, butuh kerja keras dan butuh komitmen bersama. Karena saya sudah menanamkan kepada masyarakat bahwa masyarakat mendukung saya, tentu saya punya komitmen. Saya tidak memberi mereka apapun untuk mendukung saya hanya punya komitmen. Demikianlah masyarakat akhirnya setelah saya duduk, mereka datang membawa kami juga butuh diperhatikan karena kita sudah saling mendukung seperti yang mama yang bilang tadi. Jadi ya itulah saya rasa mungkin kita sudah berjalan selama ini, kita kan bukan masyarakat yang ada di pedalaman yang sangat-sangat yang sangat-sangat jauh daripada informasi tentang hal-hal yang berbau politik, hal-hal yang berbau pembangunan, hal-hal yang berbau dukung-mendukung. Tetapi di era justru di tengah kelompok masyarakat yang yang bercampur seperti ini, terlalu banyak informasi masuk keluar kiri kanan, banyak masukan-masukan dan banyak hal-hal yang paling tidak membuat akhirnya masyarakat bisa berpikir bercabang-cabang. Tetapi sama sampaikan kepada keluarga saya ini saya mau sampaikan bahwa saya bukan datang untuk berkampanye. Kita datang untuk bersama-sama berjumpa. Paling tidak dalam perjumpaan kita hari ini ada diskusi, kemudian ada penyampaian masyarakat kita yang salah untuk memperjuangkan. Masyarakat punya nurani sendiri untuk menentukan kepada siapa dia percaya. Nah, pada saatnya kalau Tuhan berkati kepercayaan masyarakat untuk memberikan suara kepada siapa itu dia yang Tuhan utus untuk menjadi orang yang menjadi saluran inspirasi masyarakat. Saya saat ini juga cukup berjuang keras untuk kembali dulu karena harapan itu yang saya bilang tadi masih banyak masyarakat berikan kepada saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kelompok di sini untuk menjawab harapan masyarakat. Di sini saya kan tahun terakhir itu memerintah di bulan September tahun 2024. Kita sudah menyampaikan ini usul sekarang ini di bulan masuk bulan Agustus September toh sudah dalam tahun anggaran berjalan, program kegiatan tahun 2023 sedang berjalan dan akan masuk pada penyusunan untuk tahun 2024. Karena ini tahun sensitif, biasanya orang bilang begini, kalau kita lihat nanti dia tidak ada, berarti jangan pilihan dia. Tetapi saya mau katakan bahwa saya tidak bisa menjamin bantuannya saya akan datang sebelum bulan Februari. Itu berarti saya tipu masyarakat, itu sudah mungkin. Karena kalau saya bilang sebelum bulan Februari, saya ambil program kegiatan dari mana? Ya toh? Tidak ada lagi program kegiatan, tidak bisa kita mengusulkan di sebelum Februari. Oleh karena itu saya bisa memberi harapan bahwa setelah bulan Februari atau misalnya kalau Tuhan berkati lagi saya di bulan Februari masih dapat lagi tukang neka, maka masih 5 tahun lagi kita punya waktu untuk berjumpa, untuk memperjuangkan hal-hal yang sekiranya menjadi kebutuhan masyarakat kita. Memang saya tidak bisa memenuhi satu persatu harapan masyarakat per orang, per rumah tangga, per kakak, tapi paling tidak hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, hal-hal umum atau apalah begitu yang tidak
menyasar pada hal-hal yang langsung ke pribadi, itu kita bisa bersama-sama berjuang seperti hari ini. Jadi kalau misalnya pada waktunya kita akan berjuang, saya juga minta doa kepada keluarga bahwa tanggal 21 Februari saya akan berjuang lagi. Dan juga Tuhan memberikan saya kekuatan dan kemampuan untuk dapat mempertanggung jawab dari pilihan masyarakat. Karena saya begitu kalau saya tidak sukses, yang lebih sakit hati. Karena pendukung yang ada dengan orang-orang yang berbeda di bawah langsung. Saya sakit hati, tapi yang lebih sakit hati adalah pendukung saya. Karena itu bagaimana caranya saya berjuang keras untuk harapan kita untuk sukses itu bisa menemui jalannya. Jadi saya tidak bilang juga bahwa saya sedang berpangku tangan, sedang tidak. Sekarang saya sedang bekerja keras untuk memperjuangkan harapan masyarakat ya. Paling tidak titik-titik yang lama yang saya kunjungi itu saya tidak tinggalkan. Tetap saya rawat sampai hari ini, dan sampai dengan hari ini banyak sekali titik baru yang kita temui. Jadi untuk seperti Mama Yanus punya harapan tadi, saya tidak mau suara sia-sia. Tentu kalau saya gagal, Mama Yanus lebih sakit hati daripada saya, karena Mama Yanus punya harapan besar yang mau Mama Yanus sampaikan. Jadi demikian juga saya. Jadi saya hari ini kadang datang di tengah keluarga, saya mohon doa dari keluarga supaya saya bisa sehat selalu, saya bisa menjadi saluran aspirasi yang baik buat masyarakat. Jadi Om Jack, selamat siang Om Jack, hari kita ketemu lagi. Om Jack ini sejak saya duduk tidak pernah datang lagi di rumah. Saya tidak tahu dia ada di mana. Jadi nanti kalau telepon nomor yang berbeda terus. Om Jack ini menjadi salah satu juga dari orang yang ujung tombak. Jadi jalan saya masuk ke wilayah Jawa Timur maupun beberapa wilayah di Jawa Tengah. Jadi hari ini kalau saya datang di sini, tentu Om Jack juga merasa bahagia. Berarti harapan Om Jack saat itu untuk bilang, Usi kita pergi di sana, di keluarga paling tidak terobati, gitu hati Om Jack. Itu yang saya mau, bahwa pendukungnya saya tidak merasa kecil hati karena menyarankan orang-orang untuk mendukung saya, tetapi saya tidak pernah kembalikan yang kecil hati yang saya kasih mereka. Saya tinggal menikmati saja apa yang saya sudah dapat gitu. Tapi saya mau tetap bersama-sama dengan semua, karena bagi kami, saya pribadi, Bapak Guntur maupun keluarga kami, politik itu Bapak Mama dia menjadi nomor sekian daripada kami punya prioritas dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Kami lebih mementingkan bagaimana persaudaraan, kekeluargaan. Kami dan Bapak Jeffrey biar saya tahu bagaimana Bapak Jeffrey sama Bapak Jeffrey punya anak di kilo 6. Sebelum kami ada sekolah, sebelum saya ada di situ, bahkan Bapak Guntur mereka sekolah, hari-hari Bapak Jeffrey yang ada. Bapak Jeffrey ada apa pasti Bapak Jeffrey panggil. Bersama atau tidak bersama dalam kegiatan yang sifatnya politik, tidak mengganggu persaudaraan yang saya dengan Bapak Jeffrey. Tidak mengurangi kasih sayangnya kami antara kami punya keluarga dengan Bapak Jeffrey, Mama Jeffrey dan adik-adik semua. Kami sering berbeda politik, tetapi itu tidak mengganggu hubungan persaudaraan kami. Nah itu yang kami mau bina, kami mau bangun di tengah masyarakat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini di sini. Tuhan akan memberikan kita waktu dan kesempatan ini hari di sini. Saya rasa semoga pertemuan kita ini membawa berkat untuk saya, untuk Bapak Mama, untuk saudaranya saya, untuk istrinya saya, dan untuk masa depan kita bersama. Mungkin demikian saya omongnya, saya omong terlalu banyak juga, kita saling senang ngobrol bersaudara, tapi itulah namanya dalam persaudaraan, dalam ini masyarakat ya, kita ini kebanyakan bersaudara. Jadi puji Tuhan yang saya syukuri hari ini kita bisa bertemu. Ada salam juga dari Bapak Guntur tadi Bapak sampaikan untuk semua keluarga yang ada di sini. Tadi sebelum datang Bapak Guntur telepon Bapak Jeffrey, ada ngobrol dengan Bapak Jeffrey, Bapak Guntur bilang bahwa saya tidak bisa di situ karena ada Bapak Jeffrey sama sudah dengan saya ada di sana. Jadi terima kasih lagi sekali lagi untuk kesempatan hari ini. Saya mohon maaf jika dari penyampaian saya tidak berkenan, dan juga saya mohon maaf saya datang tidak bawa apa-apa. Saya datang bawa badan, saya datang bawa cerita saja. Tadi sebenarnya saya mau pakai sarung yang Mama Yanus kasih saya berapa tahun lalu, sarung putih. Tetapi saya takut itu kotor karena saya hari ini ada 5 tempat yang saya harus pergi. Jadi saya bilang saya kasih sama Mama Yanus bahwa sarung Mama Yanus buat untuk saya itu tetap bersih. Saya takut dia kotor. Saya pakai untuk waktu-waktu yang tidak membawa saya di tengah abu-abu saja gitu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang tidak berkenan. Salam hormat untuk semua keluarga yang tidak sempat hadir, untuk pemerintah desa Setempat, desa Lelemaya, desa Kadiwano, dan desa Kalibodaramane. Salam hormat saya sampaikan untuk para kepala wilayah dan aparat, dan juga untuk
semua keluarga yang sudah sempat hadir bersama kita hari ini di sini. Demikian saja, nanti kita akan berkembang dalam diskusi kalau ada hal-hal yang masih disampaikan. Salam dan selamat siang. Ya, tepuk tangan.